Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita lanjut part kedua dari bagian ke-6 kitab Maulid Al-Barjanji. Tadi kita sudah sampai Bismillahirrahmanirrahim. Atirillahu ma kubrahul kirim bi'arfin sadi min salati wa taslim. Allahumma salli wa salim wa barik alaih. واستنارت بنورها وهاد الحرام ورباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية. Lembah dan bukit di Makkah tersinari dengan cahayanya. Wa kharaja ma'ahu, dan keluar ma'ahu bersamanya. Nurun, cahaya, adha'at yang menerangi, lahu kepada cahaya, kusur Syamil Qaisyuriyah, istana-istana dari kekaisaran Kisra Syam. Jadi cahaya Nabi Muhammad, cahaya nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai menerangi istana-istana kekaisaran Syam, kekaisaran bangsa Persia ataupun Imperium Persia. Fara'aha man bitahi Makkah daruhu wa maghnah. Dan orang yang tinggal di Makkah, tempatnya ada di Makkah, itu dapat melihatnya. Cahaya yang menerangi istana-istana Syam, istana-istana Kisra, orang di Makkah itu melihatnya. Wansoda'al iwanu bil madainil kisrawiyah alladhi rafa'a anushar wana samkahu wa sawwah. Dan menjadi retaklah istana kekaisaran di Madain yang bangunannya ditinggikan dan dibangun oleh Anushyawarman. Jadi Madain Soleh, istana Madain Soleh itu dibangun oleh Anushyawarman, itu menjadi retak. Alladzi rafa'a Anushyawarman samkahu wa sawwah. Wa saqata arba'asyarati min syurufatil ulawiyah. Dan ke-14 menaranya yang tinggi-tinggi itu roboh. Wa kusira mulku Kisra lihawli ma asabahu wa arah. Kerajaan Kisra binasa karena terkejut dengan apa yang menimpanya dan sampai kepadanya. Wa hamadatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah litulu'i badrihil muniri wa isyraqu muhayyah. Apa artinya? Wa khamadatil niran, dan padamlah api cahaya, padam pula lah api al-ma'budati yang disembah bil mamalikil farisiyah oleh bangsa di kerajaan Parsi. Jadi api abadi yang disembah oleh bangsa Majusi di Persia itu padam. Sababnya padam lituli badrihil muniri wa isyraqi muhayyah. Padamnya itu karena munculnya cahaya yang menerangi dan sinar wajahnya. Jadi cahaya Nur Muhammad itu sanggup memadamkan api abadi yang telah ribuan tahun enggak pernah padam. Wa ghadat sabihu raitu sawata wa kanas baina hamadani wa qumma minal biladil ajamiyah. Dan surutlah danau sawah yang terletak di antara Hamazan dan Qum di negeri Ajam. Wajafat idh kaffa wakifu mawjihas sajaji yanabi'u hatikal miyah. Dan keringlah sumber-sumber air pada waktu tercegahnya tetesan yang banyak mengalir. وفاض وادي السماوات وهي مفاجة في فلاة وبرية.
lam yakum biha qablu ma'un yanfa'u lizzam'anillah. Dan air itu meluaplah ke selembah Samawah, dan itu menjadi keberuntungan bagi tanah dan padang pasir yang sebelumnya tidak, di tempat itu tidak pernah ada air. Jadi air itu melumpah ruah ke lembah Samawah yang sebelumnya nggak pernah ada air. Wal baladil واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء المرئية. Watulifa, dan terjadi perbedaan fi amin di dalam tahun, wiladatihi kelahirannya, wa fi syahriha dan tahun dan bulannya, wa fi yaumiha dan harinya, ala aqwali lil ulama il marwiyah, menurut pendapat riwayat para ulama. Jadi bahwa ada banyak perbedaan di dalam kalangan ulama mengenai tahun, tanggal, dan hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Wa rajihu annaha qubaila fajri yaumil itsnaini ثاني عشر شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرام وحماه. Tetapi pendapat yang sahih, pendapat yang rajih ataupun pendapat yang kuat menyebutkan bahwa kelahirannya itu adalah qubailu fajri, sebelum fajar yaumil isnain, pada hari Senin, sani asyara, tanggal 12, syahri rabi'il awal, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, min amil fil, dari bulan gajah, dari tahun gajah. Alladzi saddahu Allahu anil harami wa hamah, kala itu Allah mencegah gajah untuk sampai ke Ka'bah dan dia menjaganya. Jadi kalangan para riwayat, ahli riwayat dari para ulama itu ada juga yang berbeda pendapat mengenai tanggal, hari, dan tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menurut pendapat yang rajih, dari kalangan sejarawan, ahli sejarah, mengatakan bahwa Rasulullah itu lahirnya sebelum fajar atau menjelang fajar, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kala itu Allah mencegah gajah untuk sampai ke Ka'bah dan menjaganya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jangan lupa untuk follow akun saya, dan semoga kita semua senantiasa tetap bisa meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.